Terus sama si ceweknya juga diinterogasi juga sama pihak sekolah gitu. Dan ternyata ya usut punya usut, kayaknya ya mereka habis enak-enak gitu di WC masjid sekolah gue gitu loh, Mas. Halo guys, balik lagi bersama gue Diandra dalam konten Spill Me. Konten yang akan menceritakan segala kisah misteri, hal-hal yang tabu ataupun skandal. Entah itu skandal lu, temen lu, keluarga lu, atau skandal perkantoran, atau skandal zaman lu di sekolah. Oke, selain itu kalian kalau misalnya mau share-share cerita juga bisa share ke kita via email atau DM ke sini. Atau ke sini. Editor jangan lupa ya, tambahin di sini nih, sini nih. Oke guys, topik kita hari ini kita akan membahas tentang skandal. Cerita-cerita ini sudah kita kurasi dan sudah kita dapatkan dari beberapa orang yang akan men-spill ceritanya ke kita. Oke, nggak pakai lama, cus. Oke, kisah pertama dari beberapa kisah yang udah kita terima itu akan menceritakan tentang kisah-kisah SMA atau kisah-kisah pelajar. Lo waktu SMA suka pada nakal-nakal gak? Atau lo mungkin lo punya skandal, jangan lupa share ke kita. Oke, di sini kita ada DM, kita sebut saja Rinta. Rinta bilang, gue pacaran sama cowok gue yang notabene-nya teman satu kelas. Dan waktu itu udah kelas 12 SMA. Wih, umur nakal. Kelas 12 SMA tuh berarti umur 16, 17 ya. Iya sih umur nakal. Gue baru jadian kurang lebih 6 bulan dan cowok gue sering mukulin gue kalau nggak mau diajak enak-enak. Masih SMA lu? Lu masih SMA, ngajak enak-enak dan kalau nggak mau lu gebukin cewek lu. Awalnya gue takut mau lapor polisi karena cowok gue pernah ngancem gue buat nyebar video waktu gue enak-enak. Udah ngajak enak-enak, terus di videoin. Men, akhirnya gue nggak kuat, terus lapor ke polisi. Terus cowok gue di penjara padahal itu udah kelas 12 dan kita udah mau lulus SMA. Ya kalau menurut gue sih itu hal yang wajar sih ya. Maksudnya itu hak lo untuk melaporkan, apalagi dengan tindakan-tindakan yang udah dilakukan sama mantan lo itu. Apapun yang udah terjadi anggap aja pelajaran. Tetapi lo jangan pernah merasa bersalah. Why? Because it is your right. Itu adalah hak lo untuk melaporkan dan itu adalah hak lo untuk mendefend yourself. Mungkin kalau misalnya audiens ada yang mau menanggapi bisa di komen di bawah ya. Oke, itu kisah pertama. Nah, untuk kisah yang berikutnya kita akan melakukan komunikasi bersama orang yang akan men-spill kisahnya dia. Oke, nggak pakai lama, cus. Oke, di sini kita udah terkonek dengan salah satu orang yang akan menceritakan kisahnya dia. Demi kenyamanan bersama, di sini kita akan menggunakan nama alias. Bisa kita sebut Mas Ardo. Halo Mas Ardo. Halo, Halo, apa kabar? baik. Nih, dengar-dengar ada cerita yang mau di-spill ke kita nih katanya nih. Iya, dulu cerita pas gue SMA sih. Berapa tahun yang lalu tuh? SMA gua udah 10 tahun yang lalu. Nah, kan katanya Mas Ardo mau cerita nih. Mungkin bisa langsung dimulai Mas kisahnya yang mau di-spill ke kita. Oke. Jadi ini cerita pas gue dulu SMA. Dulu pas SMA tuh gue sekolah di salah satu SMA ternama lah di daerah Tangerang. Nah, kejadian ini tuh pas gue dulu masih kelas 11 kalau nggak salah. Waktu itu gue lagi kelas meeting nih, alias waktu pas SMA tuh nggak ada pelajaran ya. Kelas 11 tuh berarti kelas 2 SMA ya? Iya, 11 SMA kelas, ya 10, 11, ya 11. Terus pas gue lagi kelas meeting itu, kan masih bebas tuh main-main, ya ada yang main bola, ada yang main basket juga. Jadi SMA tuh udah bebas lah, udah bisa ujian, udah kelar semuanya. Di situ gue punya teman sekelas nih, ya gue bilang aja namanya Rika ya. Terus si Rika nih pas minggu lagi kelas meeting itu, jadi beberapa kali tuh sempet paginya masuk, terus jam-jam agak menjelang mau istirahat tuh ngilang. Nah itu ya teman-teman gua, temen dia juga nyariin tuh pas lagi kelas meeting. Ini si Rika pada kemana sih tiap pagi? Ada terus agak siang hilang lu gitu.
dia suka ngilang. Nah, si Rika nih orangnya emang agak pendiam gitu kan, cuman ya kalau misalnya diajak main atau diajak ke kantin ya ngobrol ya ngomong aja gitu. Nah di SMA gue tuh ada masjidnya lumayan gede sih. Jadi pas hari ketiga itu hari Rabu pas kelas meeting itu satpam gue tuh cerita gitu. Dia bilang pas mau ngambil air wudhu buat sholat duha di masjid ya sekitar jam 8 jam 9 gitu. Itu dia mergokin ada cowok nih yang keluar cuman dari tempat wudhunya cewek. Nah di tempat wudhu ceweknya itu kan ada kamar mandi juga. Nah itu dia keluar dari situ kan satpamnya ngerasa aneh ya. Jadi ada cowok keluar dari kamar mandi yang notabene-nya di tempat cewek, berarti kamar mandi dan tempat wudhu cewek. Iya betul mas gitu. Nah terus nggak lama si satpam gue tuh ngeliat ada apa cewek yang keluar juga abis itu tuh cowok keluar dari tempat kamar mandinya yang di masjid itu. Betul. Gitu. Ini maksudnya cowok sama cewek keluar dari kamar mandi atau cowok sama cewek keluar dari bilik yang sama? Nah kata satpam gue tuh keluarnya dari bilik yang sama. Waduh. Jadi langsung ketahuan gitu loh, soalnya itu jam sholat duha ya. Aneh aja gitu mas gitu. Jadi barengan tuh keluarnya. Jadi pas satpam gue lagi mau keluar deket tempat wudhu itu udah ngeliat gitu. Oke. Jadi ya lintas 5 detik gitu loh mas. Wah seru nih. Terus. Nah ternyata tuh kata satpamnya itu ya temen gue itu si Rika. Nah si cowoknya itu akhirnya Interogasi. diinterogasi sama si satpam. Terus sama si ceweknya juga diinterogasi juga sama pihak sekolah gitu. Dan ternyata ya usut kayaknya ya mereka abis enak-enak gitu di WC masjid sekolah gue. Hah? Gitu loh mas. Apa? Coba diulang lagi. Ya mereka abis enak-enak gitu di masjid sekolah gue gitu. Padahal katanya si guru gue itu dia bilang cowoknya tuh ternyata anak SMA luar gitu, pacarnya dia ini si Rika ini. Ya, akhirnya teman-teman gue juga kepoin kan, oh ini pacarnya si ini, oh iya bener berarti gitu. Nah si satpam dengan mata kepalanya sendiri ya bukan nyaksiin ya, cuman ngelihat mereka berdua keluar, akhirnya diinterogasi gitu. Oke. Jadi nih gue coba tarik cerita yang tadi. Jadi si satpamnya itu mau wudhu, terus ngeliat cowok keluar dari kamar mandi cewek. Ya. Di saat selang dari cowok itu keluar, tiba-tiba si Rika ini keluar. Betul mas, gitu. Terus akhirnya cowok sama si Rika ini diinterogasi sama pihak sekolah. Iya, karena si satpam sekolah gue tuh curiga, langsung dipanggil gitu. Ya kelihatan sih mas, kata satpam gue juga itu cowoknya agak panik gitu pas keluar gitu loh. Langsung ditembak sama satpam gue untuk ditanya-tanyain gitu. Ya akhirnya ya ngaku, ujung-ujungnya ya pihak sekolah tahu nih si cewek ini, akhirnya ya ujungnya di DO. Padahal udah mulai kelas 2 sih, di kelas 12 mas. Abis ujian kelar udah pada tahu, akhirnya ya mereka ngelakuinnya katanya sih nggak sekali doang. Hah? Udah pernah gitu. Udah pernah di tempat yang sama? Ya denger gosipnya sih kayak gitu ya mas ya. Anjir. Jadi mereka habis enak-enak. Satu, mereka enak-enak. Kedua, cowoknya dari sekolah lain. Dan di kamar mandi masjid. Iya gitu. Top. Mantap. Gokil. Ya, sebetulnya disayangkan sih. Kayak bentar lagi naik kelas 3 terus mau lulus. Terus harus kepaksa dikeluarkan dari sekolah gara-gara melakukan tindakan asusila. Iya. Dan parahnya lagi kan skandal ini jadinya kedengar satu sekolah berarti kan? Benar. Ya nggak tahu ya nama sekolah gue kecoreng juga apa enggak gitu loh. Sekolah itu Tapi sekolah. di luar kecoreng apa tidak, tapi kisah si Rika ini kan jadinya ketahuan sama satu sekolah kan, satu SMA. Iya benar. Itu dia. Wow. Gue masih kelas 2 berarti senior sama junior gue
ya nyebar gitu mas. Udah pada tahu pasti. Oke. Lah gitu. Wah, Mas Ardo makasih banyak nih atas filmnya nih. Sama-sama mas. Mungkin untuk next time kalau ada cerita lagi, jangan sungkan-sungkan ya untuk cerita ke kita. Oke. Oke, makasih banyak Mas Ardo. Ya sama-sama. Oke, mungkin segitu dulu cerita untuk konten hari ini. Kalau misalnya kalian punya cerita-cerita entah itu kisah misteri, hal-hal tabu, ataupun skandal, bisa langsung di-share ke kita. Nih, untuk detailnya bisa dicek di description box. Oke, bye-bye and see you on the next content.